Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Ardani, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Materi ini diperuntukkan untuk siswa SMK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga pada fase F. Materi ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu untuk peserta didik mampu mengklasifikasi perusahaan jasa, menjelaskan pengertian akuntansi, mendeskripsikan fungsi akuntansi pada perusahaan jasa, serta mendeskripsikan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baik, langsung saja kita simak materinya. Baik, jadi sebenarnya apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan layanan atau jasa kepada pelanggannya dan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Jadi, perusahaan jasa itu lebih ke layanan atau jasa itu. Nah, ini dia ada karakteristiknya juga. Karakteristik layanan atau jasanya seperti apa? Yang pertama itu custom involvement, yaitu keterlibatan pelanggan. Maksudnya di sini apa? Kalau perusahaan jasa itu biasanya pelanggan itu selalu terlibat dalam sebuah transaksinya itu. Jadi kalau misalnya layanan salon gitu ya, salon kan misalnya masa pelanggannya nggak ke salon. Kalau misalnya pelanggannya nggak ke salon, terus siapa yang mau di salon kayak gitu kan. Jadi jasanya itu langsung berkaitan dengan pelanggannya. Terus ketidakberwujudan, ya jadi kalau jasa itu tidak berwujud. Terus sifat cepat hilang gitu. Jadi kita kenikmatannya yang dari perusahaan jasa itu cepat hilang karena itu akan tergantung dengan kepuasan dari pelanggannya gitu. Terus kualitasnya berbeda-beda. Ya, betul. Jadi kualitasnya berbeda-beda. Jadi jasa yang diberikan juga berbeda-beda kayak gitu. Kita nggak bisa mengukurnya dalam satuan hitung kayak gitu kalau untuk layanan jasa. Nah, coba dari pengertian tersebut, manakah yang merupakan perusahaan jasa? Ya, coba dicari dulu mana yang merupakan perusahaan jasa. Coba di-pause dulu untuk videonya, lalu disimak dulu mana kira-kira yang merupakan perusahaan jasa. Oke, sudah. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia yang merupakan perusahaan jasa. Ya, kalau kalian ada yang benar, kira-kira benar berapa dari pertanyaan awal ini terkait perusahaan jasa? Ya, benar semua. Kalau ada yang benar semua, sudah memahami sepertinya perusahaan jasa itu seperti apa. Baik, lanjut. Di sini ada siklus akuntansi. Jadi di dalam akuntansi itu ada siklusnya. Yang pertama itu ada bukti transaksi, di mana bukti transaksi itu didapatkan dari terjadinya suatu transaksi. Lalu dari bukti transaksi itu akan dicatat atau dilakukan pencatatan pada jurnal kayak gitu, jurnal umum biasanya. Lalu dilakukan penggolongan. Penggolongan ini dilakukan pada buku besar. Lalu pengiktisaran dan dibuatlah laporan keuangan. Jadi hasil akhirnya itu berupa laporan keuangan. Baik, untuk mencatat transaksi pada perusahaan jasa, kita perlu terlebih dahulu untuk memahami tentang akun. Nah, jadi akun di dalam akuntansi perusahaan jasa itu digolongkan menjadi 5 kelompok. Itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kelompok akun-akun ini memiliki saldo normal. Saldo normal itu apa? Saldo normal merupakan saldo ketika akun bertambah. Nah, misalnya harta bertambah itu di sisi debit. Berarti harta saldo normalnya di sisi debit. Lalu hutang itu bertambah di sisi kredit. Berarti saldo normal hutang itu di sebelah kredit. Lalu modal ketika bertambah itu di sisi kredit. Jadi saldo normalnya modal itu kredit.
Lalu pendapatan juga sama, pendapatan ini saldo normalnya kredit. Ketika akun bertambah berarti masuk di sisi kredit. Dan yang terakhir ini ada beban atau biaya, itu saldo normalnya debit. Jadi kalau akun beban ini bertambah berarti masuknya di sisi debit. Seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal saldo normal akun, kita bisa menggunakan salam akuntansi seperti ini. Coba tangannya seperti ini semua. Nah, ini tadi coba ingat-ingat. Tadi saldo normal yang debit itu apa saja? Harta dan beban. Nah, yang harta dan beban ini sama-sama saldo normalnya debit, sehingga memudahkannya seperti ini. Nah, ini harta yang berdiri ini sama-sama debit. Nah, kalau yang ini tadi ada apa saja? Hutang, modal, dan pendapatan. Nah, hutang, modal, dan pendapatan ini saldo normalnya kredit. Seperti itu ya, mudah ya untuk memahami saldo normal akun. Baik, sebagai dasar, kita akan melakukan pencatatan terlebih dahulu pada persamaan dasar akuntansi. Di mana dalam akuntansi untuk memudahkan itu ada rumusnya, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Februari 2024, Mbak Rini membuka salon kecantikan dengan nama Salon Cantik Rini dengan modal awal sebesar 15 juta. Transaksi yang terjadi selama bulan Februari sebagai berikut. Pada tanggal 15 Februari, menerima pembayaran jasa potong rambut dan krimbat secara tunai sebesar 12 juta. Nah, maka kita masukkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi pada tanggal 15. Tapi sebelum itu, ada saldo awalnya dulu. Yang tadi pada tanggal 1 Februari sebesar 15 juta. Maka saldo awalnya itu sebagai modal awal kita catat pada kas sebesar 15 juta dan pada modal sebesar 15 juta. Nah, di sini kita masukkan keterangannya modal awal. Lalu kita masuk tadi yang transaksi yang terjadi pada tanggal 15, yaitu menerima pembayaran jasa. Nah, di situ menerima secara tunai berarti dimasukkan ke dalam kas. Kasnya bertambah sebesar 12 juta dan kita masukkan juga ke dalam modal kayak gitu. Dan kita memberikan keterangan sebagai pendapatan jasa. Nah, dari hasil tadi saldo awal dan transaksi yang terjadi kita jumlahkan sehingga hasilnya sebesar 27 juta. Lalu yang modal juga 27 juta. Nah, dari sini menunjukkan bahwa saldo aktiva atau saldo harta sama dengan saldo yang ada pada hutang plus modal. Sama ya, sama-sama 27 juta. Oke, dan seterusnya sampai intinya saldo antara harta dan utang plus modal itu sama. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada latihannya. Silahkan coba kalian kerjakan. Latihannya pada tanggal 1 Januari 2024, Bu Ani mendirikan sebuah biro jasa konsultasi dengan modal awal sebesar 10 juta. Selama bulan Januari 2024, Bu Ani melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, menerima pembayaran jasa konsultasi secara tunai sebesar 8 juta, membayar sewa kantor sebesar 2 juta, membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 1 juta, mengalami penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000, lalu tentukanlah persamaan dasar akuntansi untuk biro jasa konsultasi Bu Ani pada tanggal 31 Januari 2024. Baik, silakan dikerjakan. Kalian bisa mempelajari lagi dengan sumber baca berikut untuk lebih memahami lagi, gitu ya. Silakan, jangan lupa untuk dikerjakan untuk tugasnya sebagai bahan latihan. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.